New York merupakan salah satu kota yang menjadi ikon Amerika Serikat. Negara bagian yang terletak di antara Atlantik Tengah dan Timur Laut ini menjadi negara dengan penduduk terbesar ketiga di Amerika. 5 kota yang menjadi bagian New York masing-masing New York City, Buffalo, Rochester, Yonkers, dan Syracuse dijadikan gerbang para imigran untuk masuk Amerika. Negara yang dijuluki Big Apple ini secara geografis berbatasan langsung dengan negara bagian Vermont, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, dan Pennsylvania, serta berbagi perbatasan air dengan White Rhode Island dan perbatasan internasional dengan provinsi dari Kanada yakni Quebec dan Ontario, merupakan pusat keuangan, budaya, transportasi, dan manufaktur. Pengakuan New York sebagai negara bagian independen Amerika terjadi pada 9 Juli 1776 dan membuat Undang-Undang New York pada 1777. Namun baru pada 1788, Undang-Undang Amerika mengakui secara sah New York sebagai negara bagian ke-11. Sedangkan menurut sejarahnya, New York pada awalnya kota yang didiami penduduk asli Amerika, yaitu suku-suku Indian Algonquian, Iroquois, dan Lenape pada abad ke-17. Namun tak lama berselang, New York diinvasi Belanda dan Prancis. Namun pada tahun 1614 hingga 1624, New York, tepatnya dua kawasan penting Albany dan Manhattan, jatuh ke tangan Inggris. Sebelum akhirnya terjadi revolusi New York yang menghasilkan independensi sebagai negara bagian. Setelah mengenal sekilas dari segi sejarah, kini tim Spotlight akan memperkenalkan beberapa hal menarik dan unik yang ada di New York. Apa saja itu? Berikut tayangannya untuk Anda. Selain memiliki gedung pusat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York memiliki ikon sebagai tempat wisata. Yang pertama tentu saja Patung Liberty, sebagai landmark paling terkenal di kota New York. Namun jangan lupa juga mengunjungi Central Park, Jembatan Brooklyn, dan Times Square. Di kota ini olahraga mendapat tempat istimewa. Siapa yang terkenal New York Marathon sebagai lomba lari jarak jauh dengan hadiah terbesar dan selalu didatangi ribuan atlet. Turnamen tenis Amerika Serikat terbuka yang dihelat di Flushing Meadows di Queens menjadi turnamen Grand Slam favorit petenis. Dan tentu saja tinju adalah olahraga yang paling dimanja karena selalu digelar di gedung termewah Madison Square Garden. Bagi penghobi fotografi, New York adalah salah satu spot terbaik di dunia, terutama jika akan memakai bangunan sebagai latar objek fotografinya. Empire State Building dan Chrysler Building hingga saat ini menjadi pencakar langit favorit fotografi setelah World Trade Center hancur. Karena New York dianggap sebagai pintu gerbang menuju Amerika bagi para imigran dimanapun, maka banyak keunikan yang bisa ditemui di sana, termasuk dalam hal seni. New York dianggap sebagai panggung seni jalanan bagi para seniman. Yang uniknya lagi, mereka yang melakukan pertunjukan jalanan di New York memang tidak akan ditemukan lagi di daerah lain, baik di Amerika maupun di negara lain. Beberapa seniman jalanan menjadi sangat identik dengan New York dan sudah sangat terkenal, seperti Robert John Burks yang dikenal sebagai gitaris tanpa busana yang biasa memainkan gitar dan bernyanyi di depan Times Square, hingga tak jarang para wisatawan meminta berfoto dengannya. Seniman jalanan lainnya yang menjadi ikon New York yakni Matthew Silver. Dengan menggunakan pakaian berwarna perak, nyanyian dan teatrikal komedinya seringkali mengundang kekaguman wisatawan yang melintas di jalanan New York. Kemudian pria berbadan tinggi besar ini memiliki kebiasaan unik, yakni berjalan-jalan di New York dengan seekor kucing hitam di atas kepalanya. Kucing bernama Nicholas tersebut selalu setia bertengger di kepala Charlie tanpa meronta atau takut terjatuh. Nah, kalau ikon New York yang satu ini tidak mudah ditemukan, tapi tetap sangat terkenal. Namanya Natalie Parris, seniman yang memainkan musiknya dengan gergaji kayu. Kalau mau lihat aksinya, bisa mendatangi jalan bawah tanah menuju stasiun New York. Aksi Natalie yang memukau membuat beberapa stasiun televisi mengundangnya untuk menunjukkan kehebatannya. Walaupun bukan sebagai kota fashion, namun New York tetap dianggap sebagai surganya bagi penggila belanja. Berbagai toko bermerek terkenal ada di New York. Bahkan produsen pakaian dan alat olahraga yang sebenarnya berbasis di Jerman memiliki toko khusus di New York. Tak tanggung-tanggung, beberapa produksinya pun hanya dijual di gerai yang ada di negara bagian yang dikenal dengan sebutan Big Apple ini. Untuk pemburu fashion dari desainer ternama ada dua tempat yang menjadi buruan, yakni Barney's di Madison Avenue dan Bergdorf Goodman di 754 Fifth Avenue, F58 TGST. Tapi untuk kebutuhan pakaian dalam biasanya akan memburunya di Bloomingdale's. Di luar fashion, gerai alat-alat kebutuhan rumah tangga, Century 21 juga menjadi tempat yang selalu dipadati para penggila belanja.
Tempat belanja para selebritas ini sangat menarik perhatian karena seringkali memberi diskon hingga 40%. New York juga bukan hanya kawasan belanja bagi para orang tua dan kebutuhan rumah tangga saja, tapi juga menjadi penyedia mainan anak-anak kelas 1. American Gold Place dan FAO Squares adalah dua tempat berburu mainan dan aksesoris untuk anak-anak. Terakhir, tempat yang selalu dipadati pengunjung yakni Grand Central Station. Tapi tempat yang berlokasi di 42nd Street and Lexington Ave ini untuk mereka yang gemar berkuliner. Di lokasi inilah terdapat cheesecake terbaik di New York. Salah satu waktu yang tepat untuk mengunjungi New York adalah ketika Natal tiba atau saat Desember hingga menjelang pergantian tahun. Suasana di kota ini menjadi sangat berbeda dan meriah. Bukan hanya kota bersiap diri menyambut Natal dengan lampu-lampu khas Natal, tapi juga digelar acara khusus yang memang digelar setiap menjelang Natal setiap tahunnya. Di New York, area ice skating selalu hadir menjelang Natal dengan latar belakang pohon Natal raksasa. Mengunjungi The Nutcracker adalah salah satu yang pas menjelang Natal, karena di sana digelar pertunjukan balet terkenal. Dan satu tempat lainnya yang tak kalah indah untuk dikunjungi di New York adalah North Pole. Di tempat tersebut bisa disaksikan rusa peternakan yang dihiasi pernak-pernik Natal, pembuatan permen Natal, pertunjukan boneka, dan pohon Natal yang bisa berbicara. Acara puncak ditandai dengan dinyalakannya lampu di pohon Natal raksasa yang bertempat di pusat kota. Jika Anda pernah menyaksikan salah satu dari 4 film Home Alone, salah satunya mengambil setting menjelang Natal di New York. Lampu pohon Natal raksasa di Rockefeller Center secara simbolis dinyalakan oleh wali kota New York. Pemirsa, itulah beberapa hal menarik dari sebuah kota yang dengan julukan Big Apple, New York.